Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika SMA. Kesempatan ini kita akan membicarakan yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga video pembelajaran kali ini Oke, sebelum masuk ke video pembelajaran, di sini kita akan menyampaikan capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian tujuan pembelajaran pertemuan ke-1 yaitu mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan benar. Yang kedua, menentukan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Pada pertemuan kedua nanti dibahas menggunakan konsep perbandingan trigonometri segitiga siku-siku untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Oke, permasalahan kontekstual atau kalimat pemantik. Yang pertama, apakah kaitan antara teorema Pythagoras dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa? Yang kedua, bisakah kalian menghitung panjang semua sisi segitiga siku-siku jika hanya diketahui panjang salah satu sisi? Yang ketiga, bisakah kalian menghitung tinggi tiang bendera di lapangan upacara tanpa kalian harus mengukur secara langsung dengan cara naik ke atas dengan menggunakan alat ukur? Yang keempat, bisakah kalian menghitung panjang tangga tanpa kalian mengukur secara langsung dengan alat ukur? Nah, ini adalah contoh beberapa permasalahan kontekstual terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi memanjat tidak mungkin. Jadi bikin pusing, bikin kepala pening, dan kita capek sendiri. Oke, ice breaking. Oke, pertemuan pertama kali ini kita akan bahas yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, apakah kaitan antara teorema Pythagoras dengan perbandingan trigonometri dengan sudut-sudut istimewa? Yang kedua, bisakah kalian menghitung panjang semua sisi segitiga siku-siku jika hanya diketahui salah satu sisi? Materi prasyarat. Jadi materi prasyarat yang harus dikuasai yaitu teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa merupakan jumlah kuadrat dari kedua sisi-sisinya. Misalkan kita punya segitiga ABC. Nah, kita harus menganalisa bahwasanya untuk yang depan B ini sebagai B kecil. Jadi cara penulisannya. Kemudian untuk yang di sini dianggap sebagai C kecil. Kemudian yang di depan A ini berarti A kecil. Jadi itu cara penomoran atau penulisan kalau menggunakan satu huruf. Jadi kalau menggunakan dua huruf AB ini berarti satu hurufnya C atau sisi yang belum ada C kecil ya. Kalau dia AC, berarti yang belum ada B. Kalau dia BC, berarti yang belum ada A, jadi A kecil. Jadi kalau satu huruf dia A kecil. Kalau dua huruf harus huruf besar atau kapital. Oke, rumusnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau kalau seandainya kita mencari A, itu berarti akar dari C kuadrat min B kuadrat. Kalau mencari B berarti akar dari C kuadrat min A kuadrat. Atau kalau seandainya mencari C, berarti A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau mau mencari sisi yang terpanjang, berarti kita tambah. Kalau mencari sisi lainnya atau sisi yang bukan paling panjang, berarti ini kurang.
Jadi cara mengingatnya, depan siku-siku itu adalah yang paling panjang. Ini depan siku-siku. Nah, depannya berarti ini ya. Oke. Ini adalah contoh ya. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Ya, sisi yang belum diketahui yaitu adalah sisi AB. Nah, kita sebelumnya harus menganalisa dulu ya. Mana A, mana B, mana C. Tadi sudah kita bahas. Depan C berarti ini C kecil. Depan A besar ini berarti A kecil. Depan B besar berarti ini B kecil. Oke, kita masukkan rumusnya. Karena yang ditanya adalah C atau panjang sisi miring berarti pakai tambah. Jadi ini tambah. Oke, kita masukkan A kuadrat tadi adalah 3. Terus ditambah dengan B kuadrat. B kuadrat ini adalah 4. Oke, kita hitung 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. Jadi 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang dari AB atau sisi C adalah 5 cm. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, ini ada segitiga PQR. Nah, kita harus menganalisa mana sisi P. Nah, sisi P berarti depan P besar. Kemudian mana sisi Q, otomatis yang di depan sini. Dan depan dari R berarti adalah R kecil. Oke, yang ditanya adalah QR ya. QR berarti ini ya, P kecil. Oke, karena P ini adalah bukan yang paling panjang atau bukan depan siku-siku, ya berarti nyarinya dikurang rumusnya. Jadi harus perhatikan di sininya. Kalau dia bukan depan siku-siku, berarti dikurang. Oke, kita masukkan R kuadratnya, R-nya 10, kemudian dikurang Q. Q-nya yaitu 6, jadi 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurang 6 kuadrat 36. Jadi akar 81. Akar 81 9. Jadi panjang dari QR adalah 9 cm. Oke, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita analisa mana miring. Miring itu adalah depan siku-siku. Jadi ini adalah tanda siku-siku. Bisa juga nanti bisa begini ya. Jadi bisa begini atau bisa begini ya. Nah, jadi nanti tergantung dari soalnya. Kemudian D itu depan sudut. Jadi sudutnya ini, maka depannya adalah ini ya, D. Kemudian sisanya adalah sa itu samping. Samping itu berarti yang selain miring dan selain depan. Nah, begitulah cara menganalisa. Jadi cara yang pertama, tentukan mi-nya. Mi itu yang depan siku-siku. Ya. Kemudian tentukan D. D itu depan sudut. Jadi nanti tergantung sudutnya di sini apa. Ya. Ada yang disebut alfa, ada disebut beta, atau tanpa disebut. Ya. Kalau tanpa disebut berarti ini sudut C. Ya. Kalau yang di sini berarti nanti sudut A. Jadi tergantung dari pertanyaan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentukan sa. Sa itu adalah samping sudut. Kemudian rumusnya sin alfa itu adalah depan dibagi miring. Cos alfa itu samping dibagi miring. Kemudian tangen D dibagi samping. Kemudian ada kosek. Kosek ini kosekan ya. Jadi kosekan itu adalah sepersin. Perhatikan huruf ketiga. Nah, jadi hati-hati dengan huruf ketiga. Nah, S, makanya sini sin ya. Kemudian kalau sin tadi demi, kalau kosek berarti dibalik. Nah, jadi mide ya. Kalau sin itu demi karena 1/sin jadi mide. Sekan. Nah, huruf ketiganya ini adalah C. Berarti sepercos. Nah, jadi cara mengingatnya gitu. Jadi ingat hati-hati dengan orang ketiga. Nah, kos itu adalah sami, tapi karena dibalik jadi misa. Kemudian satu lagi yaitu kotan ya, cotangen atau disingkat cotan. Cotan alfa itu rumusnya adalah 1/tan alfa.
tan itu adalah tadi ini desa ya, karena dibuat seper jadi dibalik jadi sade. Jadi begitulah cara mengingat ya, tanpa harus menghafal. Selanjutnya contohnya. Ini ada segitiga ABC dengan AP5, BC12. Nah, jadi analisa dulu mana mi, mana de, mana sa. Jadi urutannya adalah mi dulu, baru de, baru sisanya adalah sa. Otomatis yang depan dari alfa ini adalah sebagai de ya. Ini sebagai de. Untuk yang depan siku-siku ini sebagai mi. Ya, sisanya sa. Jadi sa-nya itu adalah 12. Kemudian di sini yang belum ada angkanya adalah mi. Oke, kita analisa. Mi itu adalah yang paling panjang. Berarti rumusnya adalah ditambah ya. Tadi sudah di depan de. D-nya kita masukkan yaitu 5. Kemudian ditambah dengan sa. Sa-nya adalah 12. Jadi 5 kuadrat itu 25 ditambah 12 kuadrat 144. Jadi dijumlah adalah 169. Diakarkan 13. Nah, jadi langkah pertama tadi analisa mana mi, mana de, dan sisanya adalah sa. Kemudian kita cari sin alfanya. Sin tadi adalah demi, berarti de. De-nya tadi ketemu. Ini sudah ada ya. 5. Nah, 5 terus mi-nya tadi kita cari adalah 13. Jadi 5 per 13. Kemudian kos. Kos tadi adalah kosami. Sa-nya sudah ada. Sa-nya tadi nih 12. Terus mi-nya tadi 13. Jadi 12 per 13. Kemudian tan alfa. Tan desa ya. De-nya tadi juga sudah ada. Ini 5. Kita masukin 5, terus sa-nya adalah 12. Jadi 5 per 12. Contoh yang kedua, ini ada segitiga ABC dengan AC6, AB10. Kita analisa mana mi, mana de, mana sa. Oke, yang pertama, ingat depan segitiga siku-siku. Ini berarti sebagai mi. Kemudian depan sudut, ini ada sudutnya, ini berarti depannya adalah de. Terus sisanya adalah sa. Jadi cara menganalisanya begitu. Oke, panjang yang belum ada adalah panjang sa. Oke, panjang sa. Nah, sa ini kan bukan depan siku-siku. Ya, berarti dia nyarinya nanti dikurang. Jadi yang paling panjang dikurang yang pendek ya kawannya. Nah, mi-nya tadi adalah 10 kuadrat dikurang d-nya. D-nya tadi 6. Jadi 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurang 6 kuadrat 36. Jadi 100 kurang 36, 64 diakarkan 8. Nah, kita tinggal nyari trigononya. Sin alfa, demi. Nah, D-nya tadi adalah 6. Mi-nya tadi adalah 10. Cos alfa, cosami. Nah, saya tadi juga sudah ketemu yaitu 8. Mi-nya 10. Jadi 8 per 10. Kemudian tan alfa. Tangin alfa. Tan desa. D-nya sudah ada. Ini 6. Terus sa-nya tadi adalah 8. Jadi 6 per 8. Ini bisa dipercantik ya. Oke, kemudian kosekan. Kosek. Ingat huruf ketiga. Ingat hati-hati dengan orang ketiga. Nah, kosek. Kosekan. Mide ya. Karena kosek itu seper sin. Ya. Sin itu demi karena dibalik jadi mide. Oke, mi-nya yaitu adalah 10. D-nya itu adalah 6. Jadi 10 per 6. Kemudian sekan alfa. Sekan seper kos. Kos itu sami. Ya, berarti dibalik misa. Oke, mi-nya ketemu 10 dan sa-nya 8. Jadi 10 per 8. Kemudian cotangan. Cotan itu adalah sade. Cotan itu sepertangan. Tan itu desa karena dibalik jadi sade. Nah, sa-nya itu adalah 8, d-nya adalah 6. Jadi 8 per 6. Oke, perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi sekarang ada sudutnya. Kalau yang tadi kan cuma alfa. Ya. Nah, sekarang ada alfanya itu diganti dengan
Bisa nanti 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 derajat, atau 90 derajat. Nah, ini harus kita ingat, sin 0 itu 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat ini setengah akar 2, setengah, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 91. Nah, untuk yang cos ini dibalik. Jadi kalau nggak hafal cos nggak apa-apa. Nah, sin dibalik saja. Jadi cos 0 derajat ini 1. Jadi dari sini ke sini nanti. Kemudian cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 0. Nah, kemudian tangen. Nah, tangen ini adalah sebenarnya sin per cos. Jadi tang alfa ini adalah sin per cos. Jadi sebenarnya 0 dibagi 1. 0 bagi 1 ya, 0. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, jawabannya sepertiga akar 3. Dan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Dan sin tangen 60 adalah akar 3, dan tangen 90 1 bagi 0 adalah tangga. Jadi caranya nanti kalau di soal jadi sketsa dulu ya, atau digambar. Yang kedua adalah ditanya. Yang ditanya siapa, yang diketahui siapa, terus dinikahkan dengan cara trigonometri. Jadi pernikahan trigonometri. Jadi pernikahan trigonometri ada 3. Jadi ada sin, ada cos, ada tangen. Jadi mana nanti yang dipakai ya. Jadi hanya 3 itu saja. Oke, contohnya. Diketahui segitiga ABC, siku di B dengan panjang AB 12 cm dan sudut C 330 derajat ya maksudnya nih ya. Ini 30 derajat. Tentukan panjang BC. Oke, kita jawab. Jadi dianalisa mana mi, mana de, mana sa. Mi adalah 12 karena depan siku-siku. Jadi ini depan siku-siku berarti mi. Kemudian D-nya ini adalah AB dan sisanya adalah sa. Oke, yang ditanya adalah BC. BC itu adalah sebagai sa. Yang diketahui adalah masuk di sini adalah yang ada angkanya ya. Jadi mi yang diketahui atau AC. Jadi AC itu sebagai mi. Nah, ini menggunakan mi dan sa atau menggunakan sa dan mi. Nah, menggunakan sa dan mi berarti menggunakan trigonometri cos. Ya. Jadi cosami. Nah, jadi kita masukkan cos C sama dengan sa per mi. Nah, kebetulan C-nya sudah ada sudutnya, yakni 30 derajat. Jadi cos 30 sama dengan sa-nya belum ada, mi-nya 12. Nah, kita cari cos 30 tadi setengah akar 3 dan sa per 12. Nah, terus kita kali silang, jadi 12 dikali ke atas dengan setengah akar 3, jadi ketemu setengah akar 3 kali 12. Kita coret saja, jadi kita coret 12 bagi 2 itu adalah 6. Jadi hasilnya 6 akar 3. Oke, jadi panjang BC adalah 6 akar. Contoh kedua. Diketahui segitiga PQR dengan siku-siku di Q dengan panjang QR 24 cm dan sudut RPQ 60 derajat. Tentukan panjang PR. Nah, kita analisa dulu mana mi, mana de, dan mana sa. Oke, kita sketsa biar bisa menganalisa mana mi, mana de, mana sa. Nah, ini adalah tanda siku-siku, berarti depannya ini adalah mi, dan ini adalah sudutnya, berarti depannya adalah de, dan sisanya sa. Oke, ingat yang pertama ditanya PR. PR itu adalah sebagai mi dan diketahui yang ada angkanya QR atau de. Nah, kita nikahkan de sama mi ini menggunakan sin ya. Jadi sin P, kalau tadi sin C. Nah, ini sin P karena sudutnya ada di P ya. Sin P sama dengan de mi. Nah, de-nya ada. Sin P berarti sin 60. D-nya D-nya itu adalah 24 cm. Sin 60 setengah akar 3. Di D itu 24, mi yang kita cari. Nah, kita kali silang mi dengan akar 3 per 2. Nah, jadi ini kita percantik dulu biar lebih nyaman. Jadi 1 kali akar 3 ini akar 3 per
2. Jadi akar 3 per 2 ya, seperti yang bawah. Oke, jadi akar 3 per mi. Terus 2-nya kemana? 2-nya ini kalikan dengan 24. Jadi 2 kali 24. Jadi mi, tadi 2 kali 24, 48. Kemudian akar 3-nya ini adalah pindah di bawah. Karena kali pindah jadi bagi. Nah, kita rasionalkan ya, biar tidak ada akar di bawah. Jadi kalikan dengan akar 3. Atas dan bawah. Nah, akar 3 kali akar 3, jadi hasilnya adalah 3. Jadi 48 per 3 akar 3. 48 per 3 ini bisa kita coret 16. Jadi jawabannya adalah 16 akar 3. Jadi panjang BC adalah 16 akar 3. Contoh ketiga. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang A 20 cm dan sudut ACB 30. Tentukan panjang AB. Nah, kita analisa. Depan siku-siku, nah berarti yang ini sebagai mi. Kemudian depan sudut berarti yang ini sebagai D, sisanya SA. Oke, dit. Yang ditanya adalah AB. AB adalah D. Dan yang diketahui adalah AC atau SA. Ya, jadi nikahkan desa. Ini ada D, ada SA. Berarti menggunakan tan C ya. Tan C karena sudutnya di C. Dan C sama dengan desa. D bagi SA. Sudutnya 30 jadi tangan 30 sama dengan desa. Ini tan ya. Oke, tangan 30 sepertiga akar 3. D-nya kita cari, kemudian per 20. 20-nya kita kalikan dengan sepertiga akar 3, jadi akar 3 per 3 kali 20. Jadi hasilnya adalah 20 per 3 akar 3. Jadi panjang AB adalah 20 per 3 akar 3. Contoh yang terakhir. Cos A sama dengan 7 per 25. Nilai dari cos sekan A, B cotangan A, dan C sekan A. Oke, kita analisa dulu. Tadi cos A 7 per 25. Cos A tadi adalah cosame. Jadi di sini sanya 7. Ya. Terus mi. Jadi mi-nya ini adalah 25. Nah, berarti yang belum ada D. Kita cari D. D itu adalah mi kuadrat per sa kuadrat. Jadi ini sebagai sa dan ini sebagai mi. Yang belum ada adalah D. Jadi kita cari D-nya. Nah, cari D itu adalah mi kuadrat kurang sa kuadrat. Jadi akar 25 kuadrat dikurang sa-nya 7 kuadrat. Jadi 25 kuadrat 625 dikurang 7 kuadrat 49. Jadi akar 576 sama dengan 24. Oke, yang pertama kosekan alfa. Kosek, ingat berarti seper sin ya. Tengok huruf ketiga ya, seper sin. Sin demi dibalik jadi nanti adalah mi de. Nah, tinggal masukkan mi-nya. Tadi adalah ini 25 dan D-nya adalah 24. Jadi 5 per 24. Terus yang B cotangan alfa. Cotangan, tinggal huruf ketiga. T ya, berarti sepertangan. Tangan tadi adalah desa dibalik jadi sade. Tinggal masukin. Sa-nya adalah 7. D-nya adalah 24. Kemudian sekan alfa. Tengok huruf ketiga. Di sini adalah C. Berarti seper encos. Encos sami dibalik misa ya. Jadi mi-nya 25 dan sa-nya 7. Oke, gampang banget. Jadi kita pun akan jadi senang, bahagia, dan tersenyum. Jadi matematika ilmu yang asik dan menyenangkan. Oke, demikian tadi yang bisa Pak berikan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Bertemu kembali pada video pembelajaran untuk yang pertemuan yang kedua dan video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.